Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Saya akan membacakan bagian daripada firman Tuhan ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini yaitu kehadiran Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan ketika naik pesawat, khususnya kalau ke Pulau Kalimantan, Bapak Ibu saudara-saudari bisa melihat hamparan hutan yang begitu rupa yang tidak ada kehidupan manusia karena begitu lebatnya hutan yang ada. Tapi ketika ada sungai di tengah hutan itu, pasti di tepi sungai itu ada rumah-rumah atau bangunan di sepanjang sungai itu. Artinya apa? Bahwa manusia sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk mencuci, dan lain-lain. Air menjadi kebutuhan hidup secara jasmani. Kalau manusia membutuhkan air untuk kehidupan jasmaninya, maka manusia juga membutuhkan air untuk kehidupan rohaninya. Nah, pada puncak hari raya Pondok Daun, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Itu ada di ayat yang ke-37. Dan di ayat 38 ia mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bapak Ibu, yang dimaksud Tuhan Yesus tentang aliran-aliran air hidup adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun saat itu Roh Kudus belum datang. Karena apa? Karena Yesus belum dimuliakan. Itu yang ditulis di dalam ayat 39. Nah, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus digenapi pada hari Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Jadi kehadiran Roh Kudus adalah untuk apa? Untuk menghubungkan orang percaya pada sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus. Tanpa dilahirbarukan oleh Roh Kudus, manusia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu kita patut bersyukur karena Roh Kudus yang dapat membuat orang mengerti kebenaran, percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dan diperbaharui hidupnya, serta mendapat jaminan kehidupan yang kekal di surga. Nah, Roh Kudus juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang percaya ketika mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Jadi jangan khawatir ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan, pergumulan, tantangan. Ingat, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan ketika kita percaya kepada Dia dan bersandar kepada Dia. Itu yang pertama. Lalu kehadiran Roh Kudus yang kedua adalah membuat aliran air hidup dapat mengalir dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang memberikan penerangan supaya orang-orang percaya dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya serta hidup menghasilkan buah roh. Sehingga hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kehadiran Roh Kudus membuat orang percaya dapat bersaksi kepada orang lain agar mereka
yang belum percaya kepada Tuhan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita menyaksikannya, maka orang juga dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima aliran air hidup itu. Roh Kudus yang memberikan hikmat di dalam kita memberitakan Injil. Roh Kudus juga yang memampukan kita menyampaikan Injil dengan baik dan memampukan kita untuk berkata-kata tentang Injil. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada Roh Kudus ketika kita ingin memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Oleh sebab itu kita orang percaya dipanggil untuk menyaksikan Yesus yang adalah sumber air kehidupan, supaya mereka juga dapat menerima aliran air hidup. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami orang-orang percaya, yang mana kami terus akan dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus supaya kami boleh hidup semakin memuliakan akan nama Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kami juga dimampukan untuk menyaksikan akan kasih Kristus kepada banyak orang supaya mereka pun juga boleh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jika ada saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam kehidupannya, entah itu sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan masalah hubungan di dalam keluarga. Tolong ya Tuhan, biar Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong jemaat Tuhan yang sedang punya permasalahan hidup, supaya mereka juga boleh mendapat jalan keluar melalui Roh Kudus yang menuntunnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.